Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan ada juga yang melakukan amalan penduduk neraka. Sampai-sampai tidak ada pembatas antara dirinya dan neraka itu kecuali az-zira, satu zira. Kalau tadi kan sebaliknya, melakukan amalan surga. Kemudian di akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Kalau ini dia melakukan amalan ahli neraka. Dan juga disebutkan dalam riwayat Bazzar selama 60 tahun juga. Di sini ulama menjelaskan kenapa disebutkan selama 60 tahun. Karena memang kebanyakan ya manusia itu kalau sudah umur 60 tahun ke atas, kalau dia tidak masih melakukan amalan maksiat, itu memang susah dia untuk bertobat. Ya. Taubat itu lebih gampang disebutkan oleh para ulama dari umur 40 sampai 60. Kalau udah 60 ke atas susah udah taubat. Jadi kalau sudah masih ada yang melakukan maksiat, melakukan dosa udah 60 ke atas umurnya, ini susah memang bertaubat. Ya. Jadi disebutkan dia melakukan amalan ahli neraka. Udah azan belum? Belum. Ingatkan nanti kalau udah azan. Dia melakukan amalan ahli neraka. Kemudian Allah tetapkan setelah 60 tahun Allah tetapkan dia untuk melakukan amalan ahli surga. Kira-kira ada nggak contohnya ini? Ada. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu, ini hadis yang lain, dulu ada seseorang yang berkaitan tentang tadi hadis yang kita sebutkan. Dulu kata Rasulullah SAW ada seseorang pemuda yang dia sudah membunuh 99 nyawa. Ya, 99 nyawa. Kemudian pemuda ini fasala an a'lami ahlil ard. Dia bertanya kepada orang yang paling tahu di muka bumi itu. Maka fadullu ala al-abid. Ditunjukkan kepada ahli ibadah. Maka rajul ini berkata bahwasannya ini qad qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan fahalli min taubah. Aku sudah membunuh 99 nyawa, apakah masih ada taubat untukku? Maka ahli ibadah ini berkata, la, tidak. Maka pemuda ini pun kalau begitu fakammala biha mi'ah. Kalau begitu aku sempurnakan saja dengan nyawamu jadi 100. Dibunuh lagi ini. 100 jadinya. Kemudian dia bertanya lagi dan ditunjukkan kepada seorang alim. Ini pentingnya ilmu ya. Pentingnya ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap. Kalau tadi dia ahli ibadah, dia nggak tahu ilmunya, asal ucap aja bilang la, mati dibunuh. Nah ini alim. Begitu ditanya, fahalli min taubah inni qad qataltu mi'ata nafsan. Aku sudah bunuh 100 nyawa. Fahalli min taubah, dia tanya kepada seorang alim tadi nih. Apakah masih ada taubat kepadaku? Maka kata alim ini, naam, iya. Dan tidak ada yang dapat menghalangimu dari taubat. Kecuali kamu harus melakukan apa? Illa an tuhajaru, kamu harus hijrah ke negeri fulan. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pemuda ini melakukan perjalanan, sebelum sampai ke kota tujuannya dia telah ditemui oleh ajalnya. Dan datanglah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmah. Mereka pun berselisih. Malaikat azab mengatakan, ini orang sudah bunuh 100 nyawa dan belum sempat melakukan satu amalan pun. Malaikat rahmat berkata, dia datang ke sini karena untuk bertaubat, tapi belum sampai pada tujuannya. Maka berselisih. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat yang pada saat itu berwujud dengan wujudnya laki-laki dan mengatakan, kalau begitu kalian ukurlah mana yang lebih dekat antara kota tujuannya dengan kota tempat tinggalnya yang pertama sekali dia melakukan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kota tempat tujuannya untuk berhijrah, untuk dia bertaubat, mendekat kepada pemuda tersebut yang telah wafat tadi. Maka diambillah pemuda itu oleh malaikat rahmah. Ini menunjukkan bahwasannya kita jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Memang hari ini dia mungkin bermaksiat. Hari ini mungkin dia lebih jelek daripada kamu. Tapi jangan diremehkan. Dasar kamu.
Jangan bilang begitu. Tapi sebutkan, Allah yahdik, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Bisa jadi nanti beberapa kemudian dia lebih hebat daripada kita. Bisa jadi dia masuk surga, kita masuk neraka. Nggak ada yang tahu. Ya, makanya kita nggak bisa mengatakan kepada orang kafir yang udah jelas orang kafir, anta khalidan finnar, kamu kekal di neraka. Nggak boleh. Karena bisa jadi dia dapat hidayah. Walaupun udah jelas-jelas dia kafir. Dan itu kalau kita mengatakan begitu berarti kita ada rasa bangga diri. Berarti kita merasa lebih hebat. Padahal kita sudah bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah merasa bangga dengan amalannya. Dan itu hati-hati. Itu adalah bisikan setan. Karena setan kalau dia tidak mampu untuk menggoda, untuk mengantarkan kita kepada maksiat, dia masuk dalam pintu ibadah. Udah, kamu sudah hebat itu ibadahnya. Udah haji. Udah keren, udah. Mulai bangga diri. Tiap hari kamu sedekah, udah banyak pahala kamu. Enggak sama dengan yang lain. Hati-hati. Sesungguhnya kita tidak boleh meremehkan orang lain dan kita tidak boleh merasa bangga dengan amalan kita. Dan sesungguhnya hadis ini kalau kita pikir-pikir buat kita merinding. Ya, coba lihat. Berapa tahun melakukan amalan ahli surga, tahu-tahu melakukan amalan neraka, masuk neraka. Berapa tahun melakukan amalan neraka, tahu-tahu Allah tetapkan untuk melakukan amalan surga, masuk ke surga. Makanya kita harus selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersuudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khair, wa in syarran fa syarr." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, dia pun akan menjadi baik. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka dia pun akan jadi buruk. Dia pun akan jadi jelek. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap, terus berdoa dan beramal. Dan sesungguhnya amalan itu sempurna sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Amalan itu bisa sempurna, salah satunya adalah dia selalu merasa amalan itu sedikit. Dia selalu merasa amalannya kurang, maka amalan itu akan sempurna. Jadi ingat, ketika kita beramal, harus kita anggap amalan itu belum sempurna. Amalan itu sedikit sehingga kita punya tekad, punya keinginan untuk beramal lagi dan lagi. Jadi nggak bisa, ya salah juga kalau dalam sedekah. Kebanyakan ada yang berdalih begini, udahlah kemarin kan udah sedekah, biar teman-teman yang lain dulu. Itu berarti dia merasa amalannya udah gede banget. Tetapi di dalam amalan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Makanya saya juga pernah nasihatkan di pengajian, contohnya sholat jamaah di shop pertama. Itu kebanyakan orang kan, biarlah saudara saya, silakan shop pertama. Dianya di shop kedua. Alasannya udah sering di shop pertama. Dari mana kita tahu amalan kita itu udah sempurna dan diterima Allah? Tapi yang betul, kita tetap di shop pertama. Ada saudara kita shop pertama masih ada kosong. Ada saudara kita, ayo saudaraku, maju. Sama-sama berdua kita maju. Begitu juga umroh. Nggak usah umroh lagi, biar saudara saya juga yang umroh. Yang betul adalah kita umroh, ada kelebihan harta, saudara kita umrohkan. Ayo bareng-bareng kita umroh. Itu yang betul. Bukan, sudah biar yang lain aja dulu. Dari mana kita bisa merasa aman? Dari mana kita bisa merasa amalan kita itu sudah sempurna? Maka agar amalan itu sempurna, kita harus terus merasakan amalan itu sedikit, amalan itu belum sempurna, sehingga kita terus beramal dan terus beramal. Maka kita berhati-hati dengan dosa tentunya ya. Selalu beramal dan berhati-hati dengan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal muhaqqaratidz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan
dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa kecil itu ibarat kayu bakar, ranting-rantingnya. Kalau kita kumpul ranting 1, ranting 2, dosa tadi. Kalau udah banyak, sedikit kena percikan api, jadinya apinya membara. Padahal itu dari dosa-dosa kecil yang ditumpuk. Jadi jangan pernah kita pertama merasa puas dengan amalan soleh kita, dan jangan kita juga sekali-kali merasa meremehkan atau memiliki sifat meremehkan dosa walaupun dosa itu kecil. Karena sesungguhnya ketika dosa itu kecil dan diremehkan, maka dia bisa menjadi besar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala.